Oke, jumpa lagi dengan Persendi di sini di Bisket ya. Bincang santai seputar basket. Kali ini kembali ditemani dengan Ko Heri dan Ko Ganis. Kita akan membahas tentang sejarahnya Akademi Familia, Basketball Academy ya. Oke, yang pertama selamat datang. Selamat datang. Selamat datang kembali Ko Ganis. Setelah di video berikutnya kita ngobrol masalah yang community sama legend. Kali ini kita ingin tahu apa sih akademi itu, akademi Familia itu apa? Akademi basket. Iya. Gimana kok bisa kalau tiba-tiba muncul akademi ya? Yang pertama siapa tahu tuh kapan dibentuknya? Dari Ibu Heri? 2 tahun ya. Ya. Jadi sekitar 2018 ya. Kita launchingnya itu 1 Juli. Betul ya? 1 Juli 2018. Oke. Jadi angka cantik gitu, 1718. Pertama bentuknya ya. Ya. Akademi jadi 1 Juli 2018. Resminya ya. Resmi. Tepat Juli 2018. Mm-hmm. Kok bisa ya? Soalnya tiba-tiba kepikiran bentuk akademi, kan sudah ada community, terus ke atasnya legend. Sekarang kok bisa punya pikiran ke bentuk akademi itu, alasannya apa? Korelasinya atau dengan tim senior ada atau mungkin punya alasan yang lain? Ya, kalau ngomong alasan lain, ya kita ini kan sudah terlanjur renang ya, Sen ya. Udah lanjut nyemplung. Jadi kita kan, ya namanya ini kan setengahnya kan hobi ya. Hobi. Nah, kita hobi. Nah, kita udah di usia segini, kita mau apa lagi sih kalau enggak apa ya, hitungannya untuk sosial juga ya, Miss ya. Hobi yang diseriusi. Hobi yang diseriusi yang untuk menebus dosa-dosa kita yang mana. Jadi kalau memang ngomong kepingin ya pasti dari dulu kita ngomong-ngomongan sama gadis tuh ya kepingin sih ya mulai pembinaan untuk anak-anak gitu loh. SPB ya dulu. Iya, kita ngomongnya SPB gitu. Tujuannya? Ya untuk itu supply ke divisi dan supply ke atas dan juga untuk apa ya namanya sosial tadi ya. Sosial kita tujuannya sih itu sih. Membesar kapasitas keluarganya tadi ya. Waktu itu juga ada rumornya katanya Perbasis Surabaya itu mengharuskan setiap klub mempunyai SPB masing-masing. Betul, aturannya. Jadi harus punya. Saya masih rumor waktu itu dan kelihatannya masih belum bicarakan sampai sekarang sih. Kan waktu itu saya sama Ko Heri rundingan, kenapa kita lebih baiknya apa kita nggak mempersiapkan terlebih dahulu? Masalahnya ya, mulai duluan. Kalau ngomongin sejarahnya ya ceritanya nih panjang banget ya. Panjang ya. Mungkin ada cerita lain kenapa? Ini saya sebelumnya saya tanya, anaknya main basket juga kan ini? Ya, main. Jelas main. Mungkin salah satunya berbuat akademi ya. Ya sebenarnya bukan dikatakan niatnya buka akademi ini untuk anak juga sih sebenarnya kalau saya loh ya. Oh, bukan. Ya bukan sih gitu loh. Anak saya dulu awalnya juga kan di sekolah basket lain. Oh, itu ya, sekolah basket lain. Yang tapi memang kan fokusnya hanya di anak-anak aja ya gitu loh. Nah, waktu awal itu sebenarnya kan kita memutuskan untuk jadi punya akademi ini kan ada ceritanya gitu loh. Jadi dulu kita kan selama ini lapangan kan selalu sewa. Sekarang sudah ada sendiri. Nah, akhirnya lapangan itu kita di Desember 2017. Ya. Itu ceritanya saya dengan ada namanya Dendi dan sama Roni. Ya itu ngomong-ngomong kita kesulitan kok untuk latihan ini susah. Kita ngomong ini di community dulu ya. Itu kan nyari lapangan itu susah, ya kan? Yeah. Terus ya apa ya? Nah, ngomong-ngomong akhirnya kan nemu tempat ya yang lumayan untuk bisa dibuat hanya untuk latihan ya. Kemudian kita runding, kita bisa sewa tempat itu dan kita renov menjadi lapangan basket. Nah, kita start udah yang terutama yang community indoor ya. Lapangan indoor, kita ngomong lapangan yang indoor dan layak, betul ya. Layak. Itu. Ya, kemudian kita ngomong-ngomong, ya ada community latihan, ya kan, legendnya latihan, ya itu saya bilang kan, kita pakainya lapangan banyak banget, jadwalnya.
Nah, karena kita sudah punya community dan kita punya legend. Nah, Legend, waktu ya. itu community-nya udah kelihatan mata 2 hari pelatihannya. Hmm. Legendnya minta waktu itu 2 hari. Hmm. Yang kemudian akhirnya gugur itu deh ya kemarin ya. Nah itu, ya kita udah 4 hari. Jadi kita memutuskan gimana ya. Ya saya runding sama Dendi dan Roni. Kemudian ya wis kita tutup, kita renovasi. Setelah berjalan ya kita sempet sih, saya sempet waktu itu kan belum punya kepikiran untuk membina ya, karena kita belum menemukan siapa sosok yang bisa membantu untuk membina. Sudah ada pikiran untuk akademi itu waktu itu. Iya, tapi kan kita belum menentukan siapa ini yang mau ngelatih lah, siapa yang apa ini kan nggak segampang itu lah ya. Nah, kita waktu itu sempat mengajak kerjasama ya di siang dengan klub lain, di mana anak saya waktu itu ada ya, kita untuk memakai lapangannya kita dan kita maksudnya nego, oh kamu udah urus untuk anak-anaknya. Bukan dia katakan merger, tetapi sistemnya kayak kerjasama ya. Dia urus untuk anak-anak, kita urus yang dewasanya. Jadi setelah dia nanti KU, dia larinya direkomkan ke kita gitu loh. Tapi karena yayasan yang sama sebenarnya. Atau kerjasama aja ya, cuman sebatas juniornya di mereka ya hanya sebatas itu gitu loh. Tapi ya mungkin karena belum jodoh dan visi misi mungkin nggak sama, akhirnya tercetus lagi keinginan ya toh saya nggak bisa di sana, saya nih telepon sama Ganis, ya apa nih kita coba aja gimana ya, apa ini dilanjut lagi pembicaraannya, mulai di seriusi lagi ya di Indonesia. Saya kontak mengajak beberapa teman kan, yang pasti kan udah Ganis pasti. Kalau Roni ini dia sudah salah satu donatur di Familia yang community memang sudahan. Jadi loh dia kan juga udah yang invest di lapangan sama-sama, tetap donatur di Familia. Berarti kan termasuk orang sendiri juga. Si Dendi ini juga sama, dia juga donatur, dulu juga pemain kita, sekarang main di Legend juga, di lapangan juga, otomatis ya saya ajak yang orang-orang ini. Nah kemudian Januari akhir itu kebetulan Familia ini membuat turnamen, namanya ya bukan Familia yang bikin sih, saya dengan beberapa teman dulu sih, beberapa teman anak saya untuk membuat turnamen yang namanya Dream League. Oh Dream League. Betul. Tahun itu berapa itu? 2018 Januari akhir. Itu kita launching buka itu, kita KU-nya waktu itu pertandingan 10-12 community dan veteran kita adakan. Nah, kita kan main veteran, otomatis waktu itu jumlah temannya kurang. Nah, di beberapa yang Familia Legend kita ini kan ada bekas-bekas pemain. Kontak lah teman-teman, beberapa teman yang bekas-bekas pemain kan. Ya ada yang siapa, Putu Doni lah dari Pasifik, gitu kan dia ada klub elit ya. Elit Bali. Oh Elit Bali. Betul, terus ada si Ferry itu di Bhinneka Solo. Ya, Ferry Setiawan ya. Oh yang dulu di Pasifik juga. Betul. Ya kan, itu kan sama angkatannya sama David Dorison kan. Nah, itu mereka ayo reuni ngomong oke. Terus tetap kekurangan orang waktu itu. Nah, kemudian secara nggak sengaja atau gimana ya, muncullah nama Roni Gunawan, Rogun. Oh, Roni pemain nasional itu ya. Muncullah itu, saya dikasih nomor teleponnya, terus dari teman kita juga sih, Hernando ya. Itu rumahnya di satu kompleks sama. Dia betul di Jakarta. Dia ngomong, itu Roni Gunawan lu kepingin lo ada namanya kayak akademi atau apa, dia tertarik. Tuh, kok ketepaan gini ya? Tak telepon, Ron, gini kita dari gini, ya dari Familia. Kamu tertarik nggak untuk bikin akademi di Surabaya nih? Kita ada lapangan, gini. Oh ya wis kok. Aku tak lihat dulu. Akhirnya dia terbang jadi main Dream League. Kita deal-dealan soal akademi sekali ya. Jadi betul. Nah waktu itu si Putu Doni Elit Bali ini support juga ke kita. Wes, Familia buka akademi, nggak apa-apa nanti kita bisa kerjasama gitu loh. Nah, kemudian ya itu
ketemu, Rogun datang, kita ngomong-ngomong visi misinya sama, jelas, gimana gini, oke, nggak sampai lama, udah deal. Siap ya. Iya, Terjadi. Ya. terjadi. Tinggal sekarang cari Kita kan antara brand ambassador lah ceritanya ya. Brand ambassadornya kan sudah ada. Waktu itu sempat terpikir ada satu pelatih teman kita sih itu, tetapi kemudian karena merasa apa ya, ini kan masalahnya kan sama anak-anak ya. Iya betul. Jadi kan mungkin kurang telaten atau apa pertimbangannya, jadi kita nggak jadi gitu. Spesifik. Jadi untuk anak-anak, sosok yang khusus memang bisa terbiasa Untuk dengan anak-anak. anak-anak. Untuk anak-anak dan bisa mengikuti perkembangan basket zaman sekarang. basketball modern. Iya, Modern modern. basketball. Ya, karena kita kan Sini bagus nih aku si Rogun dan apa tuh ingin building karakter basketball karakter. yang ditata, kemudian dengan sistem-sistem yang secara kepelatihan yang secara modern. Betul. Yaitu Januari akhir kita udah oke, Rogunnya yaitu terus mulai menata-nata sampai akhirnya yaitu bukanya di 1 Juli. Juli sekitar 6 bulan ya persiapannya. Ya lumayan 6 bulan. Kalau boleh tahu siapa aja ini? Ya, saya mau tanya nih. Nah. Salah satu foundernya ya atau berapa? Kalau founder atau familia nggak bisa bohong. akademi. Sama kita foundernya, kita kan meeting bersama. Ada direksi atau ada manajemennya berapa orang? Kita kalau ngomongnya direksi, kita tidak mengatakan kita sebagai suatu direksi ya. Karena kita waktu bersama itu kita memutuskan kita membentuk suatu yayasan. Terus sama, jadi di bawah payung yang sama seperti tadi ya. Seperti community sama legend ya. Yayasannya ya satu itu ya. Ya, kita satu yayasan yang menaungi karena kita tidak memikirkan apa-apa, karena kita bentuk yayasan ini karena kita tidak money oriented tujuannya. Kita memang full untuk sosial, untuk pembinaan, kita fokusnya ke anak-anak. Dan anggota yayasannya tadi yang seperti disebutkan Mas Heri, sudah ada Heri, saya, terus tadi disebutkan Roni Wibisono, sama Dedi Setiabudi, sama Adi Hernando yang namanya Womplek, Hernando Debili. Sama termasuk juga Rogun ya ini ya. Rogun bukan dimasuk di yayasan, dia sebagai advisernya. Ya, dirinya akademi. Jadi kita yayasan berlima. Betul. Pendirinya akademi ya 5 orang ini, Yayasan meskipun orangnya ya sama aja sebenarnya ya dong gitu loh. Dan masih di belakang ini masih disupport beberapa teman-teman lain lagi gitu loh. Banyak berarti kuat dari supportnya ini. Ya itulah namanya familia ya. Visi-visinya apakah tetap sama yang Iya, kalau community atau ada visi-visi lain? yang kita ketahui bersama kan olahraga basket ini kan olahraga yang dinamis ya. Betul. Dan ini kan di setiap era kan ada perubahannya. Betul. Mungkin eranya Coach Sandy, eranya saya dan Coach Heri itu sudah beda zaman sekarang. Dulu saya masih ingat kalau waktu pelatih saya itu kayaknya kalau terima passing itu harus tangan 2. Iya. Apapun yang terjadi terima passing harus tangan 2. Iya. Tapi kalau diberlakukan sekarang kok rasanya nggak cocok ya. Jadi kalau materi itu diberlakukan sekarang model-model kayak Stephen Curry kalau terima tangan 1, passingnya tangan 1 kok kayak nggak cocok. Dan semakin dinamis kan anak-anak zaman sekarang milenial ini kan lihatnya yang kayak seperti ya. Zaman sekarang. Kita harus mengikuti eranya mereka juga. Nah kalau kita, iya betul. Kalau kita berlakukan seperti itu kan nggak cocok sudah. Betul. Makanya kita nyari orang-orang atau pelatih yang bisa cocok dengan akademi kita yang seperti zaman sekarang ini, Coach. Seperti itu. Mengikuti perkembangan zaman. Iya. Visinya kalau saya tangkap ini satu pasti untuk pingin modern basketball. Betul. Kemudian mungkin ya support ke community ya ke depannya ya. Pasti. Regenerasi ya. Pasti. Menyambung yang sebelumnya. Kemudian juga untuk ini mewadahi ya. Pasti kalau mewadahi. Ya kan? Ada kepuasan tersendiri sama di anak-anak biasanya kan. Betul. Seperti itu. Atau ada misi yang lain mungkin? Kalau ngomong misi, kita utama tetap di awal ya, kita pembinaan, kita mewadahi ya toh, dan nggak lupa prestasi. Itu Terus, sudah pasti. Anaknya masih di klub sebelumnya atau gimana nih? Anak-anaknya sebelumnya ini ikut klub mana ya? Atau sekarang sudah? Ya kita jangan sebut merek lah ya kan. Ya, maksudnya sekarang udah di mana? Kalau namanya saya tetap mendidik anak saya,
dia pernah belajar di siapa, dia harus tetap menghargai di Betul pelatih harus yang sebelumnya. harus. Saya tetap menekankan itu ya. Jadi dia pernah di 2 klub sebenarnya, jujur. Oke. Tapi yang satu klub itu kebetulan punyanya aku kalau ya, tetap pelatihnya Familia dulu. Itu karena dia awal saya perkenalkan di sana, tapi dia cuma dua bulan lah. Dia nggak suka. Kemudian ya akhirnya ada di satu klub yang sekarang masih berdiri. Ya di sana lumayan lama, ada sekitar 3 tahunan di sana. Nah otomatis sekarang papanya ada klub, papanya ada akademi. Ya saya tidak memaksakan kepada dia sih. Betul. Saya hanya bisa memberikan Pilihan. pilihan. Kalau kamu di klub itu kamu seperti ini, kalau kamu di Familia kamu seperti ini. Keputusan semua saya ada konsekuensinya dan saya serahkan ke sepenuhnya ke anaknya. anak saya. Dan dia akhirnya memutuskan Familia. Oke nih, sama juga kurang lebih. Ya sama juga. Kalau saya sih Anaknya belum pernah basket ya? sama sekali, belum pernah bahkan sekali, juga waktu itu bingung nyari wadah klub apa gitu anaknya. Terus gitu kita buka sendiri Familia, ya sudah diterjunkan aja. Terus Jadi kenapa enggak? ini apakah semua manajemen ini punya anak yang suka basket juga atau kebanyakan atau Hampir semua. Hampir semua. Tapi satu ini yang Dendi ini anaknya baru baby. Untuk masuk ke Familianya masih butuh waktu. Jadi anaknya ini 2 itu di Familia, Gani 1 di Familia, Hernando 1 di Familia, anak saya 1 di Nah Familia. ini biasanya kan ada stigma ini. Oh anaknya yang punya klub. Ini gimana nih menanggapi stigma seperti ini kan? Kita juga ingin tahu akademi itu Familia itu seperti apa. Kan biasanya kalau di saya klub lain lah kebanyakan kan ada semacam itunya gitu. Kalau saya sih, Stigmanya. ya kalau saya sih ngomong sama anak saya, klub punya papamu, betul. Tetapi kembali lagi loh, ini kompetitif, ya kan. Kamu kalau nggak berlatih secara serius, nggak secara benar, kamu nggak bisa menghargai temanmu, kamu nggak bisa menghargai pelatihmu. Kalau kamu suatu saat kamu dicoret dari tim itu adalah keputusan karena ulahmu sendiri. Jadi saya tidak pernah mau intervensi ya. Profesional. Saya profesional meskipun saya pernah membawa tim anak saya. Ya kan mungkin Sandy tahu sendiri, kita bawa tim anak saya tidak pernah maksudnya intervensi. Anakku main masih ngakes kan? Saya tidak pernah gitu loh. Tambah mungkin kamu tahu sendiri. Kalau sudah cukup sen duduk. Iya kan? Kita kan ya profesional lah ya. Dan saya juga waktu membawa tim itu juga kalau di Dream League kan saya tidak pernah mau duduk di bench karena saya tahu ini nanti pandangan orang kan. Wah itu stigma tadi itu ya. Sama Ganis juga. Sama ambil yang sama yang sama gue Ini bagusnya akademi Familia seperti ini. Jadi tetap profesionalismenya ada ini antara orang tua meskipun salah satu katakanlah owner ya klub ya, tapi tetap ikuti sistem yang ada yang seperti kita berdua semua komit kok, maksudnya kita semua serahkan keputusan kepada pelatih, kita nggak akan mencampuri ini yang penting ini. Jadi sistemnya sudah jelas nih, satu orang mengambil keputusan gitu. Ada bagiannya masing-masing kan. Kemudian nah ini ngomong sistem yang dibangun itu seperti apa di akademi? Sistem pengajaran atau sistem mungkin sistem kemanajerialannya, pengajarannya atau kepelatihannya. Yang pasti kalau pelatih kita semua menggunakan pelatih yang berlisensi. Ya karena kita nggak sembarangan. Jadi kalau kita pun sebenarnya kalau pelatih kita mewadahi dari akademi kita sendiri sih. Kan banyak dari anak-anak mereka kan juga sekolahnya kan sekolah pelatih ya. Mereka kan ada yang di sekolah kuliah di UNESA, memang kepelatihan atau olahragaan. Kita tampung mereka. Kita melihat mereka yang berpotensi, kita ajak ngomong gimana. Kamu mau nggak untuk bergabung bersama pelatih? Saya ketemukan dengan pelatih Coach Hendy, ya kan? Ya kemudian anaknya minat, ya kita tanyain kamu sudah punya lisensi atau belum, ya kan? Kalau kamu belum, ya kita cari waktu sambil berjalannya. Tetapi begitu ada untuk
penataran lisensi pelatihan ya. Itu kita kirim mereka untuk ke sana. Nah ini ingin mengenal lebih lagi nih sistem kalau dikatakan kan sebuah organisasi itu kan ada sistem, ada pohonnya. Nah hierarkinya seperti apa? Hierarki kita sih ini mungkin yang pengambil keputusan manajerial. Kemudian ada Rogun itu sebagai advisor kita dalam kepelatihan sih, gitu loh. Kemudian setelah itu ya ada kan head coach kan? Ya. Head coach. Di bawah head coach kan ada asisten coachnya. Administrasinya. Ya. Kurang lebih Simpel. Kalau untuk akademisi kita anggap head coach-nya seperti kepala sekolah coach. Ya. Jadi dia istilahnya dia yang bikin kurikulum, yang bikin betul. untuk ngasihkan ke anak-anak. pelatih-pelatih masing-masing ke gurunya Jadi masing-masing. sistemnya seperti itu. Jadi Iya. head coach itu yang buat istilahnya dia Programnya. juga R&D-nya ya, riset and desainnya Ya. juga, Ya. dia kurikulum desainnya juga. Iya. Ya kan nanti masalah eksekusinya dia harus pastikan Anak-anak coaches-coaches asisten yang ini lainnya nih, ini yang coaches-coaches bisa ini nggak? ya, Iya. harus untuk eksekusi dengan baik ya. Jadi lebih enak, nggak semuanya dihandle satu orang intinya kayak gitu. Betul. Kan. Dan kira-kira ada berapa coach kita sudah di akademi? Head coach 1. Head coach 1, advisor 1. Iya, ada asistennya. Ada berapa kau? Ada berapa kelas sudah punya? Kelas kita Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kelasnya Itu 2 kelas ya? akademi. Karena ada jam 12 sama jam 2. Jam 12 sampai jam 12 sama jam 2 jadi 2 shift ya. Ada 2 shift, Sabtu dan Yang Minggu, junior kemudian class, junior class sama senior senior class. class. Yang junior class ini usia Usia dari 6 sampai 6 sampai 10. 10. Sampai 10. 6 sampai 10. Sorry, 6 sampai 12. Oh, 6 ya. sampai 12 Ya. ya, junior class sampai 12. Kemudian yang 13 sampai 16 sampai 18. 13 sampai 18-nya yang senior class. Tetapi ini kan adalah suatu kayak akademinya ya. Nah, kita punya di hari khusus lagi untuk yang skillnya namanya advanced class. Advanced class. Nah, itu lebih spesifik. Kayak istilahnya kalau di tim klub-klub lain itu namanya tim KU. tim KU-nya. Oh, tim KU yang siap terjun Untuk terjun ke pertandingan, tandingannya. kita ada latihan tambahan lagi di hari Jumat. Nah, jadi kelasnya ada berapa hari? Minggu, Sabtu, Minggu, sama Jumat, kemudian kita barusan saja baru lagi. barusan launching belum 1 bulan kemudian kena corona. Itu kita buka di weekdays hari Selasa. Hari Ya. Selasa jam? Selasa jam 4. Oh jam 4. Oh ini Ya. ada weekdays nih. Yang Ya. mau weekdays ini bisa ikut. Iya. Terus satu kelas itu berapa coach? Tiap season itu tiap sesi ya, kita ngomong sesi itu head coach pasti ada. Ya. Kemudian kita ada minim 1 sampai 2 pelatih. Oh berarti 2 sampai 3 orang yang handle Betul. satu Dan kelas. satu kelas itu kita cuman maksimum ada sekitar batasi untuk 25 aja anak yang latihan. 25 maksimal. Maksimal. Dengan 3 coach. Dengan 3 coach. Oh luar biasa. Dengan 3 coach. Luar biasa. Berarti sudah coach kurang lebih sudah ada sekitar 6 ya kurang lebih ya. Kita coach total dengan head coach sudah 6. Nah, oh. Nanti rencana ke depan semakin nambah coach ya nambah coach juga. Semakin intinya kan kita gini ya, kelas kan kita batasi karena supaya Lebih latihan intens. lebih intens ya. Lebih intens. Namanya latihan ini kan latihan skill ya. Kalau semakin basket pegang bola, kalau kamu semakin pegang bolanya semakin menitnya semakin banyak, itu otomatis kan semakin cepat ya, gitu loh. Gitu sih. Berarti karena sudah bayar ya kan Masa mau pegang bola lay up antri 1 menit. nggak keringetan anaknya, kita kan yang lihat ya sedih ya. Iya. Sama per April ini ada tambahan advisor itu ya sekarang ya. Per Iya. April ini ada tambahan advisornya Coach Kiki ya, betul ya. Oh iya. Ya, jadi ada rundingan lagi dengan Per April ini ada tambahan satu advisor lagi. Jadi bisa Coach nanti Kiki. advisor kan. Iya, Ya. betul maksudnya. Kemudian ke depan, nah ini pingin punya target apa lagi untuk akademi ini kan? Kalau prestasi kita mau prestasi sudah ada prestasi. sudah kita akademi sudah ada prestasi. Sudah ada prestasi ya Sudah. di apa Kita- namanya? Aduh, prestasi sampai lupa ya. Terlalu banyak di otak ini prestasinya dari community. Dari Iya. akademi. Akademi itu kemarin yang pasti di Bali kita juara 1 champion. Ah, Terus Dream League KU16 kita juara 2. ah. Terus apa lagi ya?
Jurda mungkin ke? Oh, ke Jurprof Jatim 2019 kita KU14 kita juara 3. Oh, pertama kali ikut. Pertama kali ikut ke Jurprof. Oh, pertama kali ikut langsung juara 3. Ya, yang sebenarnya KU14 kita sempat ikut di Dream League, tapi ya kembali lagi yang saya ngomong, kita waktu itu kan jumlah pemain kita kan masih belum mencapai kuota untuk satu tim. Kemudian ada beberapa dari tim lain ya, untuk bergabung dan kita merger untuk bermain bersama. Ya, intinya berarti masih buka ya. Soalnya kalau Kita open sih, kita kan terbuka ya. Mau kerjasama dengan klub basket manapun, selama itu memajukan basket Indonesia, ya, betul. Asal sama-sama tahu lah, sama-sama enak, nggak ada masalah sih akademinya. Ya, selama kan kembali lagi ya, selama klubnya tidak bertanding di turnamen yang sama, kita sama-sama ini ya nggak mungkin kan. Pemainnya available, tidak mengganggu pelajaran mereka juga. Ya, tidak mengganggu programnya dari klub, nggak ada masalah. Kita kan juga contoh kita dengan elit Bali ya, kita ada kerjasama sih. Jadi kadang pernah sih kita kebetulan anak saya sana butuh, ya anak saya oke, sana oke ya untuk nambah jam terbang juga kan? Iya, kita pinjam. Waktu kapan hari kita juga pinjam. Gimana? Saya pemain kurang nih. Gimana? Boleh nggak? Lo kamu butuh berapa? Aku kurang berapa? Ya kita runding-rundingan ya. Hitungannya turun sama. Itu waktu di turnamen WBS Cup KU16 kebetulan waktu itu banyak. Semestinya pemain kita itu sudah ada sekitar 15. Tetapi berhubung itu kan mendekati waktu liburan ya. Benar ya. Liburan. Ada yang pemain kecil prof juga main di. Jadi ada yang main di Prapon ya. Porprov. Terus ada yang belum pulang liburan, jadi protol 6 orang lah. Ya. Nah, kita sudah terlanjur untuk daftar. Kemudian yang dari elit Bali ini sendiri, dia tidak bisa membawa pemainnya, biasanya kan ikut, dia tidak bisa karena dia jajaran pelatihnya dan manajemennya membawa prapon ke Jakarta, jadi tempuk dia nggak bisa kan. Ya itu terus ngomong ya saya punya ada pemain 5 ini, boleh nggak titip? Loh aku kebetulan kurang ya sudah kirim sama pelatihnya juga kan. Nah, jadi sama-sama, kalau gitu kan anak-anak juga belajar, ya kan, semua saling belajar ya, balik lagi kan. Tambah keluarga lagi. Gitu. Berarti kedepannya mimpinya Ganis? Kalau akademi ya itu untuk support regenerasi dari pemain-pemain kita di komunitas, seperti itu aja. Kalau saya mimpinya Familia bisa mensupport timnas basketball Indonesia. Amin. Iya kan? Ada pemain dari kita, binaan kita yang bisa go internasional, go nasional bisa dipantau gitu sih. Berarti untuk support soalnya perbasketan Indonesia lah, ya. Karena tujuan kita apa sih kalau kita pembinaan kan tujuannya ya endingnya kan betul support ke mencetak Indonesia, mencetak pemain lah. Ya. Terus ada spesial program Pak di Akademi Familia ini, mungkin saya masa kurang mau ikut tambahan apa. Ya, kita sih sebenarnya banyak program yang kepingin ditata ya. Kita sebenarnya ada kepingin buka kemarin rencana kalau liburan sekolah itu untuk bikin kayak kalau di Amerika itu kan ada summer camp ya. Oh, summer camp. Summer camp kita kepingin buka, kemudian dengan program 3 hari kamu di drill apa, itu ada rencana kita juga ada. Terus juga ada rencana kayak liburan sekolah 1 bulan. Nah, anaknya mau tambah latihan. Ya kita bikinkan kelas khusus yang eksklusif. Jadi cuman holiday. Ya cuman kemarin rundingan kan kita berapa ya? Sekitar 6 orangan aja. Tiap hari latihan 2 jam. Gitu. Fasilitas lapangan sudah ada soalnya. Fasilitas lapangan sudah ada. Sudah siap ya. Siap. Iya. Terus gimana tuh kalau pertandingan keluar? Kan saya tahu ini butuh biaya yang luar biasa, nggak sedikit loh biayanya, ya kan? Gimana nih menyikapinya ini cara? Ini kan biasanya permasalahannya klub-klub kan di sini. Ya itulah awal di pembentukan dari yayasan itu kita sendiri kan kita kepinginnya sosialnya kan di sana ya. Nah, jadi sorry saya potong. Biasanya kan kalau di klub lain itu
per anaknya kan Ada biaya ya. ada biaya. Kalau waktu yang di luar ya coach ya. Pertandingan Kalau di luar. Pertandingan di luar kan Luar sih Surabaya. diminta. Transport lah atau Tapi apa. kadang di Surabaya juga diminta. Kan ya misalnya kadang di daerah pun Ya, diminta. pasti lah, ada. Kadang seperti itu ada. Nah, ini gimana menyikapi? Ini kan ya istilahnya kan apa Ya gimana ya, kita ini nggak berani ngomongnya sesumbar kita ini klub gede yang banyak uangnya, enggak. Tapi karena kita komitmen di awal antara pengurus ini, kita kan ngomongnya ingin bersosial. Jadi antara kita kan klub ini kan akademi ini kan terima uang iuran. betul. Nah, uang iuran kalau selama ya bukan ngomong selama ya, uang iuran ini kan untuk operasional juga. Ada kelebihan dari operasional ini kita sisihkan, kita simpan. Betul. Dan kita simpan ini bukan kita nikmati dari pengurusnya ini, kita tidak mau menikmati itu. Kita sudah komitmennya di sana, kita nggak mau menikmati uang itu. Berarti ngambil untung sama sekali. Kita tidak ambil uang Yayasan. sama sekali karena kita bentuk yayasan. Nah, uang yang terkumpul ini kita gunakan untuk mengikuti membiayai anak-anak untuk turnamen ini. Oh. Jadi kemarin contoh kita ke Bali, ya kita sistemnya anak yang terpilih kita panggil orang tuanya, ya kan? Kita meetingkan gimana mengizinkan nggak anaknya untuk kita bawa, untuk kita bawa ikut turnamen selama berapa lama, kita akomodasinya kita seperti ini kita sharekan ke orang tua. Sesuai kemampuan dari kita manajemen ini. Gitu ya, mereka oke semua ya, kita berusaha Berarti maksimal nggak anak-anak nggak ditarik dong. tidak. Yayasan yang keluar uang tuh. Alasannya kenapa kok seperti itu? Kita banyak pertimbangan Coach. Pertimbangannya Satu. ini menarik nih. Ya. Biasanya kan ini nggak sama sekali ditarik gitu. Ya itu balik lagi kan, kita kan bukan klub yang kakek duit ya. Iya betul. Nah, itu kan Alasannya memang. apa ini? Tapi kita ini yang utama, yang pasti kan karena tujuannya kan itu jelas tadi ya. Iya. Uang lebih kita kalau kurang kita carikan gimana caranya ya, Betul. sponsor atau gimana. Nah, yang utama lagi ini kita ini apa ya? Kasihan sama coachnya. Kenapa Ya, kan? betul. Ini kenapa kasihan itu? Kasihan sama coach. Sekarang gini ya. Coba ya kita bisa memahami ya bahwa pertandingan 12 orang. Ya, ada 15 nih. Kita ngomong nggak usah 15, 12 orang. Kalau 15 lebih pusing lagi tuh. Ya. 15 berangkat keluar kota. Pertandingannya cuma paling 4 sampai 5 pertandingan, betul nggak? Itu kalaupun banyak. Itu kalau lolos semifinal dan Ya. final, ya toh. Kalau penyisian aja mungkin cuma 3 Ya. game. Nah, 3 game kalau membawa 15 pemain, berarti kan harus ada 3 yang Rotasi. rotasi. Hmm. Ya, kalau sekarang kita ngomong 3 rotasi, kemudian orang tuanya memberangkatkan anaknya dengan mengeluarkan biaya ke Bali, minim aja dia anggap berapa juta. Kemudian orang tuanya nggak ikut, dapat laporan dari anaknya, Dirotasi. Ma, aku Main. nggak main. Tuh. Sama kan 12, kalau 12 masalahnya. Nah, kalau 12 masalahnya beda lagi. Waktu mereka kurang. Nggak main sama sekali. Makanya di bench. Nah, iya di bench, nanti saya ini. Itu Itu suatu, masalahnya. itu suatu kita sadar itu adalah kesusahan pelatih untuk, Iya, benar ini. karena gini, kalau Ini kita masalahnya ngomongkan pelatih. pertandingan keluar kota, itu kita pasti punya target. Oh. Ya kan, target prestasi yang kita omongkan. Kalau umpamanya pertandingan dalam kota, itu nyari jam terbang. Kalau jam terbang ya nggak apa-apa, saya bebasin. Makanya kita mau dalam kota ada boleh satu klub boleh untuk 2 tim, ya ikutin aja, nggak apa-apa kan, biayanya kan nggak berat kan, gitu loh. Ya itu sih pertimbangannya. Berarti kalau menurut saya ini ya, menurut saya nih pandangan saya, selama saya pernah jadi pelatih dunia basket ya mungkin ini pertama kali ya klub yang berangkat kita ke kompetisi nggak perlu keluar biaya. Benar loh, ini menurut saya loh ya. Ya kita banyak, Setahu saya ini. ya Ini banyak, luar biasa. banyak pertimbangan Di lah ya. Surabaya ya, di Surabaya setahu saya ini pertama kalinya berangkat ke Bali. Wah, Ya tapi dengan gini ya kita juga, ini kan masalah dengan orang tua ya. betul. Kita kan juga harus menyampaikan ke anak-anak juga. Kemarin saya sempat briefing anak-anak ya toh. Ini kalian ke Bali ini bukan senang-senang loh, tapi bukan juga harus juara loh ya. Karena kan kita nggak tahu musuhnya dari mana. Waktu itu kan musuhnya dari Lombok ada, dari Lampung, ya kan, dari Balinya sendiri. 30 ada. Nah, lah kan kita kan nggak tahu prediksi siapa yang musuhnya. Ya
intinya saya ngomong sama mereka, kamu udah berangkat, siap main, nggak main ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak main harus mempelajari. Ini adalah proses ya. Proses. Kamu di KU14 ini sekarang gini maksimalnya, nanti kedepannya lagi berarti kalau kalah ya itu pembelajaranmu, kalau menang kamu jangan puas ya kan. Tapi kan ada satu sih sebenarnya lagi, waktu kita ngambil keputusan berangkat itu target kita utama bukan prestasi sebenarnya, kita program jangka panjang untuk anak-anak yang KU14 ini. Kita mau bawa mereka waktu itu sampai KU16, KU18 ya, karena ini timnya kan baru terbentuk berapa bulan. Iya kan nggak mungkin kita patokan ini harus champion ini di Bali. Nggak mungkin, karena baru terbentuk timnya yang murni dari 3 bulan Bali ya. Dari Kejurprov itu mungkin hilang. Dari Kejurprov kan ada yang hilang berapa, setelahnya itu berarti sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan. Nah, kita nggak mungkin kan mau pasang patok apa. Ya saya ngomong anak-anak, ini program kalian, ya toh. Jadi kalian bina ini pertandingan tanding, kalau mamanya nggak tanding, kekeluarganya dijaga. Jadi kan kalau mereka udah kumpul terus gini, apa nggak kompak udah pasti. Chemistry-nya kan ada. Kalau bisa dibilang, ya tadi kembali, kalau orang tuanya nggak keluar, terus nggak bisa komplain, ya anaknya main nggak main kan nggak bisa komplain. Ya. Akhirnya mereka belajar untuk mengikuti sistem, soalnya belajar untuk merespek keputusan tim. Iya. Karena itu kan masalahnya pelatih, kalau sebagai pelatih biasanya itu. Tetapi kan juga kita kan nggak semena-mena. Betul. Ya kalau memang sudah menang jauh atau masih bisa untuk rolling kan, ya tetap dimainkan. Kenyataannya kan dari 12 yang kita bawa semua pasti ada kesempatan untuk berkeringat gitu loh. Iya kan. Kalau saya boleh cerita ya coach ya, kalau kita dari pengurus yayasan ini kita sih intinya nggak main-main coach. Jadi maksudnya kalau kita memang sudah niat terjun di suatu pertandingan, kita pasti komitmen di sana. Totalitas. Iya totalitas. Dan waktu kemarin tuh kejadian coach di Bali itu ada salah satu pemain kita cedera di sana waktu itu. Iya. Yang saya kagetkan itu salah satu teman saya Roni, pengurus yayasan. Itu dia baru nyampe paginya coach. Baru nyampe paginya. Nyampe pagi itu karena membawa ada anak yang dia masih tinggal pesawat. Itu kan Natalan kan? Iya. Jadi ada yang bukan ketinggalan pesawat. Dia karena ada acara gereja. Iya. Yang satu gereja, yang satunya saudaranya nikah. Iya. Jadi ngawal. Roninya terpaksa ngawal, berangkatnya kayak terakhir ya. Yang lainnya kan rombongan udah jalan. Iya. Itu Roni pagi berangkat gitu ya. Subuh. Sampai di situ setengah hari. Iya, ada yang cedera waktu tanding siang main cedera. Habis itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit sampai keputusan pulang ke Surabaya pakai mobil ambulan. Sore atau malam itu juga. Langsung pulang lagi di hari yang sama loh. Di hari yang sama. Dari Bali, Surabaya, ngawal di ambulan. Iya. Dan nggak makan. Karena dia kan vegetarian ya. Vegetarian. Jadi saya telepon pagi itu biasa. Iya. Terus nyampe di Bali ya? Iya. Loh, arek mana? Aku mau mesen arek kan mau tak ngomong-ngomongin. Loh, aku nih sewa sepeda motor. Loh, apa nggak mikir motor kan? Loh, enggak. Aku nih tak cari makan sih, baru makan nih dari subuh kan. Jadi dia makan. Pertandingannya jam berapa? Jam 12 ya? Iya, siang. Pertandingan jam 12 baru quarter ke 3. Cedera. Dia ngurus, enggak makan sama sekali. Saya di rumah itu mikir gini, ini Roni nggak makan gitu, nggak mungkin bisa makan ya, sungguhan pas sampai di rumah sakit itu, subuh rasanya, subuh dari sana itu jam 4:30 sore, subuh nyampe itu, tak tanya isi doya apa, nggak makan, aku beli nasi mesel ini cuma McD, ya loh, burgernya dimakan, aku makan kentang tuh. Itu satu tuh, ada satu lagi juga pengurus kita yang namanya Siwe itu juga sama, itu juga dia bahkan ninggalin keluarganya hampir seminggu untuk nemenin kita, untuk nemenin tim kita di sana sama anak-anak, untuk bantu sama transportasi sama di sana, jadi juga bantu juga di sana. Ya jadi kita merasa terbantu lah Coach dengan adanya pengurus-pengurus familia. Ya kita bagi tugas sih. Kemarin kan planningnya memang bagi tugas. Jadi Siwe sama Coach Sandy sama asistennya berangkat ngawal anak 10 kalau nggak salah ya. Rombongan 10. Ini asisten juga lucu kok. Asistennya tidak pernah pergi keluar kota naik pesawat, pergi naik pesawat malah muntah-muntah. Jadi bukan asistennya jaga anak-anak, malah anak-anak jaga. Ini cerita yang lucu-lucu. Iya, inilah Pak,
sisi di luar ya, non teknisnya Ya, basket. tapi kan anak-anak jadi ada ceritanya. Iya. Gini nih kadang-kadang. Itu. Iya. Ya kan, jadi rolling 3 orang berangkat, mestinya si Roni kan harusnya ikut rombongan yang ini. Berhubung ada 2 anak ini yang nggak bisa ikut rombongan, akhirnya dia beli tiketnya ngikutin yang ini, ngawal kan. Nah, ngawal selesai, harusnya Ganis ini datangnya hari Sabtu ya Nis ya. Ya. Saya di hari Rabu. Rabu. Jadi belum apa ya wis. Akhirnya Roninya pulang sendiri bawa anak 1, ya yang sana keteteran orang 2 nggak tahu dia. Iya, itu luar Gitu. biasa itu pengalaman dan cerita-cerita. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan buat anak-anak akademi. Ganis dulu atau kembali dulu? Kalau saya sih ya, untuk anak-anak yang di akademi tetap latihan dengan keras. Meskipun di situasi yang seperti ini, pandemi COVID-19 ini, kita juga nggak menghentikan latihan online tetap jalan. Ya tetap diikutin aja menurut saya, karena itu bagus untuk menjaga fisik kalian dan untuk mungkin ball handling kalian selama di rumah, itu bagus supaya nanti kalau masa pandemi ini sudah berakhir, kalian sudah siap kembali lagi ke latihan. Iya, jadi pelatihnya pun juga terbantu. Jadi kalau kalian di rumah malas-malesan cuma nge-game aja, nggak mau ngikutin latihan secara online, itu coachnya pun juga nggak bisa memantau kalian. Jadi menurut saya tetap rajin-rajin saja latihan di masa sulit seperti ini. Ya gitu aja. Kalau saya sih, yang pasti kalian mesti giat ya, latihan sendiri. Ya, terus satu lagi, kalau sudah giat, kalau sudah merasa hebat, tetap harus rendah hati. Ya, keep humble ya. Karena di atas langit pasti ada langit, ya kan. Jangan merasa puas lah, ya kan. Terus juga untuk masa pandemi ini, ya saya berharap kalian juga bisa latihan mandiri ya. Oke lah, mungkin di jadwal-jadwal virtual kelasnya itu, virtual trainingnya mungkin bentrok lah, nggak bisa. Tapi kan kalian kan bisa, kita pelatih dan manajemen juga menyiapkan sampai materi yang kita share di YouTube, kita share di IG. Kalian bisa Di Google Classroom juga. kalian bisa ikuti lah, ya kan? Atau kalian udah ada, tahu ini materinya apa, kalian mau latih apa, kalian belajar sendiri, ya kan? Latihlah itu di rumah, ya kan? Kalau nggak bisa, kalian kan juga bisa untuk konsul, tanya dengan coach gimana, ya kan? Ini gerakannya bener nggak? Kalian nggak bisa online, mungkin ada masalah kendala dengan signal, ya nggak apa-apa, kalian kan bisa WA, kirimkan video kalian waktu gerakannya ini, coach udah bener atau enggak, atau masih salah, kan itu semua bisa kalau Betul. kalian sendiri, ya kan, yang mau. Jadi kita ini hanya bisa berusaha, dari manajemen, dari coach hanya bisa berusaha untuk kalian memberikan yang terbaik. Tetapi kembali lagi, semua itu berada di tangan kalian. Hidup adalah pilihan. Iya. Ya toh, kalian mau kemana, mau melakukan apa, itu adalah pilihan kalian sendiri. Hanya kalian sendiri ya yang bisa menentukan masa depan kalian mau kayak apa. Betul. Itu sih menurut Bahkan saya. ini mungkin bisa jadi kesempatan buat kalian di masa yang seperti ini. Mungkin yang lain nggak Yang latihan, malas-malasan. kalian latihan, begitu nanti sini semua selesai, kalian paling siap. Betul. Atau kalian nggak perlu terlalu jauh untuk ngejar kondisi fisik kalian, gitu kan? Oke, saya rasa sekian hari ini. Terima kasih buat Ko Ganis dan Ko Heri. Ya. Yang buat kalian juga lebih mengenal lagi tentang Akademi Familia seperti apa, ya kan? Kalaupun kalian mau bergabung, ya, yang belum bergabung, silakan, nggak apa-apa. Cek di Akademi Familia IG-nya, Akademi Familia IG-nya, atau kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini ya, di YouTube ya, atau bisa juga WA aja, nanti ada kontak personnya di Akademi Familia itu. Tanya-tanya di sana aja. Intinya kita Familia Academy welcome kalian dengan tangan terbuka. Apa istilahnya? Selama kalian memang ingin maju dan berkembang di Satu lagi, Coach. Familia, siap. Saya boleh nambahkan. Kita juga dari Akademi Familia ini kita juga membuka kelas beasiswa. Oh, ada beasiswa? Ya, kita siap menampung untuk anak-anak yang bisa dikatakan tidak mampu,
tapi punya semangat latihan yang tinggi, punya kemauan yang tinggi, Komitmen untuk yang tinggi juga. komitmen yang tinggi untuk bisa berlatih bersama kita. Ada program ini, ada Ya. program Beasiswa. scholarship juga ini. Ya. Dan itu perlakuannya juga tetap sama dengan yang lain. Mau berangkat pertandingan kemana, tetap sama. Gitu. Jadi kalau kalian gabung di Familia, yang kalian harus ikuti yang pertama itu ya prosesnya. Kalian harus sabar. Nggak ada proses yang instan ya. Saya percaya proses itu penting. Nggak ujuk-ujuk datang langsung minta starter. Jadi Ya. jangan punya pikiran seperti itu. Ikuti aja proses dimanapun kalian berada, ikuti prosesnya. Sabar di proses itu karena nanti kalau kalian sudah sampai di tempatnya, kalian akan merasakan, oh enak ya ternyata. Ya. Karena kalian nggak dapetnya instan, ya. Itu tetap respect pelatih, teman-teman kalian bahkan. Kalau kalian bisa lebih, teman kalian kurang, kalian mentoring. Karena orang hebat itu yang jadi mentor. Kalau kalian belum mentoring, berarti kalian ya cuma sekedar biasa aja. Tapi kalau orang dikatakan hebat atau legend tuh orang yang sudah berikan pengaruh pada orang di bawahnya, meninggalkan legacy atau pengaruh ke orang yang di bawahnya. Jadi salah satunya ya, hal terkecilnya mentoring teman kalian. Oke, sekian dulu hari ini. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di Bisket kita berikutnya dengan bintang tamu yang beda lagi. Oke, nantikan. Bye bye. Hai.